dan tujuan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep pemahaman tentang keberagaman wilayah, budaya, sumber daya alam, serta potensi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas. Wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman geografis, etnis, budaya, sosial, dan agama. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah-daerah di Indonesia, serta mempromosikan kerjasama dan solidaritas antara masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Dalam konteks geopolitik, Wawasan Nusantara juga menyoroti pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia di tengah kompleksitas politik dan ekonomi di kawasan Nusantara. Konsep ini mendorong Indonesia untuk menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan berperan aktif dalam kerjasama regional dan internasional. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Hakikat Wawasan Nusantara mencakup beberapa aspek penting yang mendasari konsep tersebut. Berikut adalah beberapa hakikat atau inti dari Wawasan Nusantara. 1. Persatuan dalam keragaman. Wawasan Nusantara mengakui dan menghargai keragaman geografis, etnis, budaya, sosial, dan agama di Indonesia. Meskipun terdiri dari ribuan pulau dan berbagai kelompok etnis, Wawasan Nusantara menekankan pentingnya mempertahankan kesatuan sebagai bangsa Indonesia. 2. Keseimbangan dan harmoni. Wawasan Nusantara mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni antar manusia dengan alam serta antara masyarakat dengan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. 3. Keutuhan wilayah. Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Ini mencakup menjaga integritas teritorial, melindungi sumber daya alam, serta memperkuat keamanan dan pertahanan nasional. 4. Solidaritas dan kerjasama. Wawasan Nusantara mendorong terjalinnya solidaritas dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Konsep ini mengedepankan semangat gotong royong, saling membantu, dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. 5. Peran aktif di kawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengakui pentingnya peran aktif Indonesia dalam konteks geopolitik di kawasan Nusantara. Ini meliputi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, berperan dalam kerjasama regional, dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Selanjutnya, hakikat dari Wawasan Nusantara. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan sebagai landasan utama dalam menghadapi berbagai perbedaan di seluruh wilayah Indonesia. Hakikat Wawasan Nusantara mencakup beberapa aspek penting yang mendasari konsep tersebut. Berikut ini adalah beberapa hakikat atau inti dari Wawasan Nusantara. Yang pertama, persatuan dan keragaman. Wawasan Nusantara mengakui dan menghargai keragaman geografis, etnis, budaya, sosial, dan agama di Indonesia. Meskipun terdiri dari ribuan pulau dan beragam kelompok etnis, Wawasan Nusantara menekankan pentingnya mempertahankan persatuan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, keseimbangan dan harmoni. Wawasan Nusantara mendorong terciptanya keseimbangan dan harmoni antara manusia dalam alam serta antara masyarakat dengan masyarakat. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar tercipta kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Yang ketiga, keutuhan wilayah.
Wawasan Nusantara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Ini mencakup menjaga integritas teritorial, melindungi sumber daya alam, serta memperkuat keamanan dan pertahanan nasional. Hakikat wawasan Nusantara yang keempat yaitu solidaritas dan kerjasama. Wawasan Nusantara mendorong terjalinnya solidaritas dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar masyarakat di berbagai wilayah Nusantara. Konsep ini mengedepankan semangat gotong royong, saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Kelima, peran aktif di kawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mengakui pentingnya peran aktif Indonesia dalam konteks geopolitik di kawasan Nusantara. Ini meliputi menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, berperan dalam kerjasama regional, dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut. Hakikat-hakikat tersebut merupakan prinsip dasar yang membentuk konsep wawasan Nusantara dan menjadi landasan dalam menjaga persatuan, memperkuat identitas nasional, serta memajukan bangsa Indonesia. Landasan wawasan Nusantara. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai landasan wawasan Nusantara menggarisbawahi pentingnya persatuan, keadilan, dan keseimbangan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila memberikan arah bagi pembentukan kebijakan pemerintah, memperkuat identitas nasional, dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Nusantara. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Dasar 1945, adalah Konstitusi Indonesia yang menjadi landasan hukum negara. Undang-Undang Dasar 1945 menyediakan kerangka kerja bagi pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat sebagai landasan wawasan Nusantara. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pijakan dalam menjaga integritas wilayah, memperkuat keamanan nasional, dan mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara mencakup berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, budaya dan seni, serta pertahanan dan keamanan. Berikut adalah penjelasan mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam sektor-sektor tersebut. Yang pertama adalah pendidikan. Dalam sektor pendidikan, implementasi wawasan Nusantara mencakup pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai persatuan, kebinekaan, dan keadilan sosial. Pendidikan diarahkan untuk memperkuat identitas nasional, mempromosikan semangat gotong royong, kebudayaan. Pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberagaman geografis, etnis, dan budaya di Indonesia. Yang kedua adalah ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam sektor ekonomi mencakup pengembangan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Ini melibatkan pengembangan sektor ekonomi di berbagai wilayah Nusantara, memperkuat koneksivitas antar pulau, serta mempromosikan kerjasama dan perdagangan antar daerah di Indonesia. Selain itu, pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. 3. Budaya dan seni. Implementasi wawasan Nusantara dalam sektor budaya dan seni mencakup upaya untuk mempromosikan, melindungi, dan melestarikan kekayaan Indonesia dan seni di Indonesia. Ini melibatkan pengembangan dan pelestarian warisan budaya, seni tradisional, dan bahasa daerah. Selain itu, juga penting untuk memfasilitasi pertukaran budaya dan seni antar wilayah, serta memperkuat kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. 4. Pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam sektor pertahanan dan keamanan melibatkan upaya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia. Ini mencakup pengembangan kekuatan pertahanan nasional, penegakan hukum, dan pengembangan perbatasan. Dalam konteks wawasan Nusantara, penting untuk memelihara hubungan yang harmonis
dan kerjasama dengan negara-negara tetangga serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia. Dan secara keseluruhan ada 6 asas wawasan Nusantara yang wajib untuk kita dipahami. Yang pertama yaitu asas solidaritas. Solidaritas adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita. Sikap solidaritas sendiri merupakan bentuk kepedulian terhadap orang lain. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan persatuan serta kesatuan suatu negara. Rasa setia kawan atau solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa, yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh. Salah satunya konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan begitu, wawasan Nusantara menjadi landasan visional untuk menyelenggarakan kehidupan nasional. Berikut kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, tujuan dan kepentingan yang sama. Kedua, keadilan. Ketiga, kejujuran. Keempat, solidaritas. Kelima, kerjasama. Dan yang terakhir, kesetiaan. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara tercipta dengan fungsi yang berguna untuk negara. Fungsi wawasan Nusantara dapat dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Manfaat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, bertindak, atau menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Manfaat wawasan Nusantara meliputi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat juga dinamis. Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi menciptakan tatanan yang menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan juga kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya menciptakan sikap batinnya dan manusia yang menerima juga menghormati perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Sang Pencipta. Wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, nantinya akan membentuk sikap bela negara setiap warga negara Indonesia. Kesimpulan dari materi ini adalah pentingnya menghargai dan memahami keberagaman geografis, budaya, dan suku bangsa Indonesia, yang implementasinya melibatkan pendidikan, ekonomi, budaya, dan seni. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai landasan membangun masyarakat yang inklusif, humoris, dan berkelanjutan.